Warga Kepung terduga pencuri di atas toko sembako. Kepergok warga, pelaku curanmor bersenpi ditangkap. Birahi menantu perkosa mertua saat tidur. Geger penemuan potongan tubuh di muara Sungai Wos. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kopi dengan kondisi leher nyaris putus. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena dendam usai terlibat cekcok. Warga Pokon Jagaraga, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad di area perkebunan kopi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka gorokan di bagian leher. Penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Barat berhasil mengungkap identitas pelaku. Tersangka yang sempat kabur ke Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tersangka mengaku menembak kepala korban menggunakan senapan angin saat korban berada di kebun sebelum akhirnya menggorok leher korban. Aksi ini dipicu dendam karena tersangka mengaku pernah diancam oleh korban. Identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabu Muli di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu berdekatan. Sehingga kita identifikasi dari hasil keterangan para saksi yang ada di lokasi, ya kita bisa mengidentifikasi tersangka MA ini. Dan kami tim segera menutup ruang gerak dari tersangka ini sehingga akhirnya berhasil kita amankan. Walaupun pada saat itu dia sudah lari ke Sumatera Selatan sana. Bukan ini karena saya pernah mau dibunuh oleh si korban yang pada saat itu saya sering berkebunan di depan pondok korban yang jalannya hanya jalan tikus, tidak bisa ada lewatan, hanya satu motor. Lalu korban menghadang saya dengan mesin tepas hingga 1 jengkal lagi di depan leher saya. Untung saja rem motor saya itu akurat bagus dan saya langsung berteriak histeris karena ingin mati kan. Setelah dibiarkan korban ini melonjak seenaknya aja sehingga pernah terjadi keributan. Si korban juga tidak mengakui apa yang telah korban lakukan kepada saya sehingga datanglah waktunya. Kesabaran saya sudah habis. Saya menghampiri si korban yang sedang menebas, lalu saya tembakkan ke kepala korban dan saya pancung korban dan saya gorok korban dan saya tinggal pergi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Barat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Perampokan sadis menyasar salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Maret 2026. Akibat perampokan ini, seorang pria lansia ditemukan tewas, sementara istri korban dalam kondisi kritis usai dianiaya pelaku. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di perumahan Prima Lingkar Asri, Kecamatan Pondok Gede. Salah satu rumah di kawasan ini diduga dirampok dengan cara menjebol jendela samping bangunan. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang curiga karena tidak dibangunkan sahur oleh ibunya. Pukul 4:15 anak korban mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Usai dibuka paksa, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Korban laki-laki berusia 65 tahun meninggal di tempat. Sementara istrinya yang berusia 60 tahun kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri
Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa dijelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4.15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa jadi. Nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa, Pak? Lukanya di mana, Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka, Pak? Ada Barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah keduanya? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai. Meninggalnya di rumah bapaknya, Pak? Yang laki-laki meninggalnya di tempat, yang ibu masih kritis dan dioperasi. Masih kritis. Pak, lukanya bersama ya. Pak, lukanya berapa ini, Pak? Pintu kamar berarti dalam keadaan terkunci atau bagaimana, Pak? Pintu kamar dikunci, jadi korban kebiasaan mengunci kamar. Bang, ini ada dugaan perampokan berarti ya, Bang? Atau apa? Masih dalam lidik, Pak ya. Kami belum bisa menyimpulkan saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah diamankan petugas. Polisi kini masih melakukan pendataan terkait barang berharga lain yang hilang serta memburu komplotan pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita 12 unit alat berat serta mengamankan 7 orang terduga pelaku. Personel gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara meringkus 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita barang bukti berupa 12 unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk biji emas. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Puluhan lubang raksasa bekas galian ditemukan di kawasan hutan dan sungai Muara Batang Gadis. Bahwa hari ini kami jajaran Polda Sumatera Utara atas perintah langsung Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga arahan bimbingan dari Bapak Dankobrimob telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Dankobrimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung dengan cepat. Demikian, terima kasih. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap dalang di balik penambangan emas ilegal tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Dari TNI Angkatan Laut menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun pada Sabtu 28 Februari 2026. Akibat penyelundupan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp402.680.000. Ketika tim Quick Response bertolak dari Posalboro menuju perairan Pulau Sanglar pada Sabtu malam, tim mendeteksi adanya siluet kapal tanpa penerangan di wilayah utara Pulau Benah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim segera melaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan atau JARKAPLID. Dari hasil temuan tersebut, tim Quick Response Kodairal 4 Lanal Tanjung Balai Karimun, TNI Angkatan Laut, bersama personel Satgas Intelijen Koarmada 1, ternyata berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu unit kapal jenis pompong tanpa nama yang kedapatan membawa muatan 75 koli sepatu bekas atau sekitar 4.566 pasang, 211.460 batang rokok non-cukai, 9 buah karpet, serta barang pribadi, 3 tas ransel, dan 3 unit handphone. 3 orang tersangka berinisial I, A, dan C turut diamankan, dan melalui keterangan awal, kapal tersebut berangkat dari kawasan Jembatan 5 Barelang, Batam, dan direncanakan melakukan ship-to-ship di perairan Pulau Muda, Sungai Kampar, Riau. Saat ini ketiganya ditahan di Makolanal Tanjung Balai Karimun beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp402.680.000 dan proses hukum selanjutnya akan dilimpahkan kepada KPPBC tipe Madya B. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi meringkus seorang pria spesialis penipuan lintas wilayah dengan modus kurir paket COD di Sulawesi Selatan. Pelaku yang kerap beraksi di wilayah Maros, Makassar hingga Goa ini teridentifikasi dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku melancarkan aksi penipuan di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Sombaupo, Kabupaten Goa dengan modus mengantarkan paket COD fiktif. Berbekal rekaman ini, tim Resmob Satreskrim Polres Goa dibantu unit Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku berinisial AP, 38 tahun, di persembunyiannya di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat mengelak dan menolak dibawa ke kantor polisi. Namun, ia akhirnya pasrah setelah polisi mencocokkan ciri-ciri fisiknya dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Di hadapan penyidik, AP mengakui telah beraksi sedikitnya 6 kali di wilayah Kabupaten Goa. Modusnya selalu sama, yakni mengantar paket yang tidak pernah dipesan oleh korban dan meminta pembayaran tunai. Pengungkapan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Goa, dan juga setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata pelaku juga melakukan aksinya di beberapa titik lokasi di wilayah hukum Polres Tabes Makassar, kemudian ada juga di wilayah hukum Polres Maros. Di wilayah Goa tentunya ada sekitar tercatat oleh kami ada 6 laporan polisi yang menyangkut terhadap terlapor atau perbuatan daripada terlapor. Kemudian ada beberapa lokasi juga yang diketahui setelah penyelidikan, namun beberapa dari korban belum melaporkan. Jadi ada 6 laporan polisi terhadap perkara ini. Kemudian terhadap perkara ini, pelakunya itu sempat viral di platform media sosial. Dirinya berpura-pura menjadi agen kurir atau agen pengantaran barang. Kemudian menyampaikan bahwa pemilik daripada toko tersebut ada barang paket yang diantarkan. Kemudian meminta uang dengan beralasan bahwa paket ini adalah paket COD dan meminta uang bayaran kepada karyawan toko. Pelaku mengaku seluruh uang hasil kejahatannya telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, AP kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang bandit spesialis pencurian motor lintas wilayah. Tersangka diketahui telah beraksi di 15 lokasi berbeda di wilayah Palembang dan Banyuasin.
Tim Jatantras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang warga Kabupaten Banyuasin berinisial S yang menjadi tersangka aksi pencurian sepeda motor beberapa bulan terakhir. Dalam menjalankan aksinya, tersangka S dibantu oleh dua rekannya berinisial K dan L. Komplotan ini dikenal licin dan kerap berpindah-pindah wilayah usai menggasak motor milik korban. Polisi menyebut tersangka telah terlibat dalam 15 laporan kepolisian. Sejumlah barang bukti berhasil disita petugas, mulai dari rekaman CCTV, 1 unit sepeda motor hasil curian, hingga pakaian yang digunakan tersangka. Kepada rekan wartawan ataupun media, pada hari Sabtu dini hari, Subdit 3 Jatantras Ditreskrim Polda Sumsel unit 4 itu berhasil mengamankan 1 orang pelaku diduga yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan ataupun dengan bahasa trennya sekarang ini adalah curanmor, yang mana pelaku beroperasi di lintas kabupaten, bahkan kemungkinan lagi kita kembangkan ke lintas provinsinya, yang mana pelaku saat ini berdasarkan hasil keterangan yang didapat oleh penyidik itu sudah melakukan sebanyak 15 kali TKP, namun yang berhasil ditemukan LP-nya saat ini baru 5 dari LP yang sudah didata saat ini. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan dijerat pasal 367 KUHP. Sementara itu, petugas masih terus memburu 2 pelaku lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Upaya penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Kedua pelaku menyembunyikan barang bukti di dalam koper yang dicampur dengan tumpukan manik-manik. Lebih dari 54.000 ekor benih-benih lobster berhasil disita petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport. Rencananya, komoditas bernilai tinggi ini akan dikirim secara ilegal ke Singapura. Pengungkapan bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray. Petugas mencurigai 2 koper tujuan Singapura yang ternyata berisi puluhan ribu BBL tanpa dokumen resmi. Petugas mengamankan 2 orang terduga kurir berinisial AW, warga Tanjung Pinang, dan HK, warga Cianjur. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa benih lobster ke Singapura. Akibat upaya penyelundupan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Bersama Bandara Afsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster segera tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport pada hari Minggu 1 Maret 2026. Adapun modus jadi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh pelaku, jadi pemilik barang BBL menyuruh HK atau AW untuk membawa BBL yang sudah dipilih dan dimasukkan koper dan mereka tidak saling kenal, dan jika tertangkap HK dan AW tidak dapat menyebutkan identitas pemilik atas nama James dan saudara James menggunakan nomor telepon seluler ini. Kedua pelaku kini terancam dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, barang bukti puluhan ribu benih lobster tersebut telah dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Progo, Yogyakarta. Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana seorang terduga pencuri toko sembako di Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai aksi nekatnya terpergok. Pelaku sempat berusaha sembunyi di atas atap toko sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari amukan massa yang mengepung lokasi. Inilah rekaman video amatir berdurasi 1 menit 50 detik saat warga Kampung Kencang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, berhasil mengepung seorang terduga pencuri. Dalam video ini, pelaku terlihat tidak berdaya di atas atap toko sembako usai diduga melancarkan aksinya pada Senin, 2 Maret 2026 dini hari. Warga yang geram sempat melayangkan buka mentah ke arah pelaku, sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba untuk melakukan evakuasi.
Pemilik toko, Herman, mengaku bahwa usahanya sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian. Pada 2 kejadian sebelumnya, para pelaku selalu berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan tersebut memang tergolong sering terjadi dan kerap meresahkan para pedagang. Yang kejadian di sini ya itu saya udah hampir 3 kali lah. Kalau yang ketiga kalinya ketahuan gitu sama saya. Cuman pas saya Uber itu dia lari gitu kabur. Nggak ketangkep gitu sama saya. Yang hilang itu punya abang apa aja tuh? Rokok doang sih yang diambil. Rokok aja itu yang diambilnya. Bang, emang kejadian ini sering atau gimana sih di sini, Bang? Kejadiannya sering nggak sih, Bang? Udah sampai 3 kali. Jadi dia itu kayaknya dua hari sekali gitu ngambilnya waktu saat saya itu. Bang, selain punya abang, toko siapa aja yang kemalingan, Bang? Ya kalau yang setahu saya juga Ilham ya. Terus yang orang Baldesa tuhnya. Terus sama Koncang yang setahu saya. Sama orang Madura yang di bawah itu. Unit Reskrim Polsek Cikulur mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sejumlah uang hasil penjualan toko serta beberapa pak rokok. Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang diduga terlibat dan berhasil melarikan diri saat penyergapan. Jadi untuk kejadiannya memang pada malam hari itu kita mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang kemudian kita langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku. Ada berapa, Bang? Jumlah pelaku yang berhasil diamankan ada 1 orang. Ada pelaku lain? Pelaku lain ada, sedang dalam pencarian saat ini. Bang, itu yang diambil itu apa aja, Bang? Untuk yang diambil oleh si pelaku berupa uang hasil penjualan warung dan ada beberapa rokok yang berhasil diambil. Bang, untuk rencananya ini untuk apa sih sebetulnya hasil dari pencurian ini, Bang? Jadi tujuan pelaku melakukan pencurian itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cikulur. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak main hakim sendiri jika menemukan tindak kriminal di lingkungannya. Dari Lebak, Banten, Jurnalis Info TV melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepeda motor. Seorang komplotan curanmor bersenjata api diamuk massa di kota Bandar Lampung. Pelaku dievakuasi petugas dari kepungan massa. Beginilah rekaman CCTV saat 2 orang pelaku curanmor beraksi di area parkir salah satu toko di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Pemilik toko memantau gerak-gerik kedua pelaku yang mencurigakan dari kamera CCTV. Saat salah satu pelaku mendekati sepeda motor, pemilik toko langsung berteriak dan menangkapnya bersama warga. Pelaku yang diketahui bernama Suwanda, 28 tahun, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ini sempat menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan polisi. Bahkan saat digeledah, ditemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru, serta seperangkat kunci letter T. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020. Komplotan ini disebut telah beraksi di 5 lokasi berbeda di Bandar Lampung, dan setiap beraksi membekali diri dengan senjata api rakitan serta senjata tajam. Pak Imam melapor dengan kaleng, terus dia langsung ke depan. Dengan gerak-gerik si pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Berapa? Awalnya ada temennya, cuman kabur. Melihat masyarakat sudah banyak lari untuk mendekati tokonya Pak Imam tersebut di Jalan Era Basit, di Jalan Untung Surabati. Rupanya dia residivis, sudah pernah masuk juga ke jerat hukum masalah motor juga. Hingga kini petugas masih memburu rekan pelaku berinisial YD yang berhasil melarikan diri. Sementara pelaku yang tertangkap warga ini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung,
Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang menantu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega memperkosa ibu mertuanya sendiri saat korban sedang terlelap tidur. Usai memperkosa, pelaku diamankan petugas kepolisian setelah sempat sembunyi di atas plafon rumah. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung salah satu rumah di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Petugas berupaya menangkap PA, 44 tahun, seorang pria yang diduga kuat telah melakukan tindakan asusila terhadap ibu mertuanya sendiri. Saat ditangkap, pelaku sempat membuat petugas kewalahan karena bersembunyi di atas plafon rumahnya. Setelah negosiasi dan tindakan tegas terukur, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi turun dan langsung dibawa ke Mapolres Goa. Aksi bejat ini terjadi pada 19 Januari 2026 lalu. Korban berinisial HA, 49 tahun, yang merupakan ibu mertua pelaku melaporkan kejadian ke Polres Goa. Berdasarkan hasil interogasi sementara, pelaku mengaku khilaf dan tidak kuat menahan nafsu saat melihat korban sedang tertidur pulas di dalam kamar. Dugaan tindak pidana pemerkosaan. Pelaku dan korban hubungannya apa, Bang? Antara mertua dan menantu. Bagaimana ceritanya nih, Bang, sehingga menantu ini perkosa mertuanya? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku ini pasal diamankan sempat melarikan diri, yang mana pada saat itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku nggak bisa melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini SA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit Reskrim Polres Goa. Pelaku dijerat dengan pasal 473 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus penemuan potongan tubuh manusia di muara Sungai Wos, Desa Ketewel, Gianyar, kini memasuki tahap pemeriksaan medis. Pihak forensik RSUP Ngurah Denpasar memperkirakan korban telah meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan. Warga Banjarkeden, Desa Ketewel dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia yang terdampar di aliran sungai dan tepi pantai. Tim gabungan Inafis Polres Gianyar dan Polda Bali melakukan penyisiran dan berhasil menemukan beberapa bagian tubuh lainnya yang terbawa arus laut. Potongan tubuh tersebut kini telah diterima oleh bagian forensik RSUP Ngurah Denpasar guna proses identifikasi. Berdasarkan pemeriksaan, tim medis menyebut korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Petugas mengungkap adanya ciri khusus pada tubuh korban, yaitu tato bergambar Bunda Maria serta tato berbentuk jam dengan angka Romawi di salah satu lengan. Namun, pihak rumah sakit belum dapat memastikan identitas korban karena kondisi jasad yang mulai membusuk. Karena sudah membusuk lanjut, ya bisa diperkirakan sudah lebih dari 3 hari. Seperti itu? Ya. Dan sejauhnya nanti dari pihak rumah sakit sendiri akan mengambil tindakan otopsi atau bagaimana, apa sesuai dengan prosedur? Itu tergantung permintaan dan permintaan dari Polsek Sukawati atau Polres Gianyar. Nah, sampai saat ini sih kita masih terus berkoordinasi dengan penyidik. Bu, dari hasil melihat sekilas itu potongannya ini rapi atau seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan mungkin profesional atau apalah dari potongan yang diterima Ibu lihat sekilas? Itu sulit ditentukan kalau udah dari sekilas karena sudah membusuk lanjut. Jadi nanti ketika pada akhirnya diautopsi itu kita berharap akan ada temuan yang bisa mengarahkan apakah ini potongannya rapi atau tidak. Itu diharapkan dengan otopsi itu bisa terjawab. Kalau identifikasi khusus memang ada, tapi kami tidak bisa bongkar lebih detail karena ini kan masih terkait dengan penyidikan. Bu, kalau dari tampak luar itu apakah ini WNA atau WNI, Bu, kira-kira? Sudah nggak bisa ditentukan karena sudah membusuk lanjut dan identifikasi secara visual sudah tidak mungkin dilakukan. Hingga kini, pihak forensik menunggu permintaan resmi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan otopsi guna memastikan identitas korban. Dari Denpasar, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pegawai bank di Tulang Bawang, Lampung ditembak orang tak dikenal saat sedang tidur di dalam kamar rumahnya. Pelaku diduga melepaskan tembakan dari luar rumah melalui lubang ventilasi.
Akibat aksi ini korban terluka di bagian kaki. Insiden penembakan terjadi pada dini hari saat korban, Safri, tidur di dalam kamar rumahnya di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saat itu orang tidak dikenal melepaskan tembakan dari arah luar yang mengenai bagian kaki kanan korban. Korban yang merupakan pegawai bank ini kemudian harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan proyektil peluru di dalam kamar korban. Dan dugaan sementara, pelaku melakukan penembakan dari luar rumah melalui ventilasi dan mengenai kaki korban. Jam 12 kurang sedikit lah ya. Nah, tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Saya tidur. Posisi tidur saya dengar suara tembakan. Langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Lari. Lalu minta tolong sama aparat penegak hukum setempat. Tunggu apa yang sebenarnya saya sebenarnya saya nggak pernah musuh. Iya, pernah musuh. Kedua, saya minta benar-benar kasusnya minta diungkap. Telah terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap korban yang bernama Sapri di Kampung Tunggal Warga RT 002 RW 001 Kecamatan Banjar Agung. Untuk kronologisnya, pada saat korban sedang tidur, tiba-tiba kaget mendengar suara letusan daripada senjata api. Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Temukan pas selongsong? Untuk selongsong tidak ditemukan, hanya satu buah proyektil kaliber 22. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku dan mengungkap motif penembakan terhadap pegawai bank tersebut. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian spion mobil terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Februari 2026. Sejoli terekam CCTV mencuri spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya spion sebelah kanan mobil raib. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mazda atau Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar pukul 3:27 waktu Indonesia Barat. Seorang pria berboncengan dengan wanita terlihat mengamati situasi sekitar untuk memastikan kondisi jalan dalam keadaan sepi. Sang pria kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati satu unit Toyota Fortuner yang terparkir di pinggir jalan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil melepas spion kanan mobil lalu pergi meninggalkan lokasi. Warga diimbau agar lebih waspada dan memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman serta terpantau. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang ibu menjadi korban penjamretan dengan kekerasan di depan rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Inilah aksi pelaku jamret dengan kekerasan yang terekam jelas kamera pengawas di Jalan Pelita 1, Gang Tangga Batu, Kelurahan Sidorame Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Minggu 1 Maret 2026 siang, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya yang berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Kedua pelaku melancarkan aksinya berboncengan menggunakan sepeda motor. Anak korban yang diduga berkebutuhan khusus tidak bisa berbuat banyak. Kepala lingkungan setempat mengatakan korban saat ini mengalami trauma dan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Pelakunya dari Pelita 1, Maret Pelita 2. Berapa orang itu? 2 orang pelakunya. Itu korban saat itu baru pulang ya? Baru pulang. Dan itu kejadian itu disaksikan siapa itu? Disaksikan anak temannya, saudara lagi. Oh. Berarti anak itu menyaksikan itu korban mempertahankan tasnya ya? Iya, kemudian ditarik aja seret. Nggak ada siapa-siapa saat itu? Nggak ada, kondisi di CCTV juga nggak ada orang. Cuman saksinya ada 1 orang gitu.
anak berkebutuhan khusus itu ya? Korban kondisinya gimana? Kondisi ya ada luka di tangan sama kepala sedikit. Kalau kerugiannya apa aja, Kon? Kalau kerugiannya ya dari pernyataan korban ya HP, tas, dan uang lah nggak tahu berapa. Sekarang kondisi korban gimana? Masih trauma atau gimana? Masih trauma. Kasus ini tengah diselidiki Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diterkam buaya saat berenang, bocah 11 tahun alami luka serius. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa terjadi di kawasan rawa-rawa Tembusan Selambai, RT 08, Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Abisar dilaporkan sedang berenang bersama temannya di perairan yang kerap digunakan anak-anak untuk bermain saat air pasang. Tiba-tiba, seekor buaya muara yang diperkirakan berukuran sekitar 4,5 meter muncul dan langsung menerkam korban. Menurut keterangan Babin Kamtibnas Loktuan, Aibtu Bambang Sumantri, buaya diduga masuk ke area pemukiman saat kondisi air laut sedang pasang. Korban sempat berusaha melepaskan diri dan akhirnya terlepas dari gigitan buaya, meski mengalami luka serius di bagian leher dan kepala serta cakaran di bagian perut. Warga yang mendengar teriakan langsung evakuasi korban dalam kondisi bersibah darah dan membawanya ke rumah sakit PKT untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama melarang anak-anak berenang di perairan terbuka tanpa pengawasan, mengingat tingginya potensi kemunculan buaya. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang membakar toko sembako di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Senin siang 2 Maret 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kepulan asap terlihat dari radius 2 km membumbung tinggi, membuat kepanikan warga terdekat, terutama di samping toko yang merupakan dapur MBG. Suasana arus lalu lintas sempat ramai karena letak toko berada di pinggir jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Berkat kesigapan petugas damkar, api dapat dijinakkan 30 menit kemudian setelah mobil pemadam kebakaran yang melaju dari arah Kabupaten Majalengka didatangkan. Petugas PK Damkar Majalengka Ilvan Zainwar mengatakan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Kuat dugaan kebakaran dari korsleting listrik. Telah terjadi kebakaran sebuah toko di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi. Kami mendapatkan laporan pada pukul 12.15. Kami menurunkan 2 unit armada pemadam kebakaran serta personil. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Dugaan sementara penyebab kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Pemilik toko Rina mengaku kerugian yang timbul akibat kebakaran ini sekitar 500 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik si jago merah melalap habis toko kelontong di Kampung Nyampun, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Serang, Banten, pada Senin 2 Maret 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga yang tengah bersiap untuk sahur seketika berhamburan keluar rumah usai melihat api dengan cepat membesar dari bagian depan toko. Kebakaran diduga kuat akibat puntung rokok yang masih menyala yang dengan cepat menyambar uap bahan bakar hingga menimbulkan ledakan kecil dan kebakaran hebat. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jawilan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berjibaku selama 1 jam agar kobaran api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Disebabkan apa, Pak? Disebabkan puntung rokok kayaknya itu, Pak. Ini toko Madura, Pak? Iya, Madura. Kebakaran jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3. Setengah 3. Ada korban nggak, Pak? Korban nggak ada korban. Mobil damkar berapa mobil, Pak, yang diturunin? Damkar itu 1 mobil, Kapolsek 1 mobil. Ya. Oh gitu. Pamarayan ada.
Tadi kebakarannya pas lagi persiapan sahur Pak ya? Iya, ibu-ibu pada masak sahur gitu ya. Sudah terjadi kebakaran. Terus kaget tuh ya? Pada panik semua. Pada panik. Api sempat berkobar lama Pak? Berkobar lama. Kita menerima laporan itu sekitar pukul 3. Kita menerima laporan dari warga bahwa di Kampung Pasir Bumi itu ada kebakaran. Itu disebabkan apa? Untuk penyebabnya sementara itu dari percikan api yang menyambar ke BBM. Ke bensin ya? Iya, bensin. Untuk kejadian itu jam 3, mungkin mereka lagi persiapan sahur juga. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, dan luka bakar juga alhamdulillah tidak. Selain kebakaran apa aja yang terbakar? Ya, di dalam itu ada 1 unit sepeda motor, kemudian ya barang-barang yang ada di dalam ruang itu aja yang terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi toko dan bangunan tidak dapat diselamatkan. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Ular hijau jenis bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo setelah kedapatan berkeliaran di sekitar perkarangan dan bersembunyi di warung mie ayam setelah dikejar warga di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ular dengan nama latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong di sekitar rumah warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular ini karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Ular ini ditangkap karena khawatir akan masuk ke rumah dan membahayakan warga. Temunya seperti apa? Keluar dari selokan itu loh. Itu keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilah, cuman udah keburu masuk ke warung. Ya itu viper viper garap lah kan kayak itu jenisnya namanya macam-macam, cuma kalau dari corak warna itu kan hampir sama menyerupai, tapi itu juga kategorinya ular berbisa tinggi lah. Panjangnya kurang lebih 1 meter lebih, bisa 1 meter lebih lah. Gonyosoma yang ada ular hijau berekor silver atau coklat, itu jenis yang tidak berbisa. 2 meter. Tadi itu ada telepon ke Mapolda Wates untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam untuk yang buat rumah takut, terus telepon damkar. Akhirnya bisa dievakuasi. Usai ditangkap, ular hijau ini dievakuasi petugas ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kopi dengan kondisi leher nyaris putus. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena dendam usai terlibat cekcok. Warga Pokon Jagaraga, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad di area perkebunan kopi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka gorokan di bagian leher. Penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Barat berhasil mengungkap identitas pelaku. Tersangka yang sempat kabur ke Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tersangka mengaku menembak kepala korban menggunakan senapan angin saat korban berada di kebun sebelum akhirnya menggorok leher korban. Aksi ini dipicu dendam karena tersangka mengaku pernah diancam oleh korban. Identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabuli di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu berdekatan. Sehingga kita identifikasi dari hasil keterangan para saksi yang ada di lokasi, ya kita bisa mengidentifikasi tersangka MA ini. Dan kami tim segera menutup ruang gerak dari tersangka ini sehingga akhirnya berhasil kita amankan
Walaupun pada saat itu dia sudah lari ke Sumatera Selatan sana. Bukan ini karena saya pernah mau dibunuh oleh si korban yang pada saat itu saya sering berkebunan di depan pondok korban yang jalannya hanya jalan tikus, tidak bisa ada lewatan, hanya satu motor. Lalu korban menghadang saya dengan mesin kebas hingga 1 jengkal lagi di depan leher saya. Untung saja rem motor saya itu akurat bagus dan saya langsung berteriak histeris karena ingin mati kan. Setelah dibiarkan korban ini melonjak seenaknya aja, sehingga pernah terjadi keributan. Si korban juga tidak mengakui apa yang telah korban lakukan kepada saya, sehingga datanglah waktunya kesabaran saya sudah habis. Saya menghampiri si korban yang sedang bernafas, lalu saya tembakkan ke kepala korban dan saya pancung korban dan saya gorok korban dan saya tinggal pergi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Barat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Perampokan sadis menyasar salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Maret 2026. Akibat perampokan ini, seorang pria lansia ditemukan tewas, sementara istri korban dalam kondisi kritis usai dianiaya pelaku. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di perumahan Prima Lingkar Asri, Kecamatan Pondok Gede. Salah satu rumah di kawasan ini diduga dirampok dengan cara menjebol jendela samping bangunan. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang curiga karena tidak dibangunkan sahur oleh ibunya. Pukul 4:15 anak korban mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Usai dibuka paksa, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Korban laki-laki berusia 65 tahun meninggal di tempat, sementara istrinya yang berusia 60 tahun kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa jelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara menunggu. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa jadi. Nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa, Pak? Lukanya di mana, Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka, Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil. Selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah kedua? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai. Meninggalnya di rumah bapaknya, Pak? Yang laki-laki meninggalnya di tempat, yang ibu masih kritis dan dioperasi. Masih kritis. Pak, lukanya bersama. Pak, lukanya berapa ini, Pak? Pintu kamar berarti dalam keadaan terkunci atau bagaimana, Pak? Pintu kamar dikunci, jadi korban kebiasaan mengunci kamar. Bang, ini ada dugaan perampokan berarti ya, Bang? Atau apa? Masih dalam lidik, Pak. Kami belum bisa menyimpulkan saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah diamankan petugas. Polisi kini masih melakukan pendataan terkait barang berharga lain yang hilang serta memburu komplotan pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita 12 unit alat berat serta mengamankan 7 orang terduga pelaku.
Personel gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara meringkus 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita barang bukti berupa 12 unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk biji emas. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Puluhan lubang raksasa bekas galian ditemukan di kawasan hutan dan sungai Muara Batang Gadis. Bahwa hari ini kami jajaran Polda Sumatera Utara atas perintah langsung Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga arahan bimbingan dari Bapak Danko Brimob telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Danko Brimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung dengan cepat. Demikian, terima kasih. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap dalang di balik penambangan emas ilegal tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Kota Bontang, Kalimantan Timur diterkam buaya saat berenang di perairan sekitar pemukiman atas laut pada Sabtu siang 28 Februari 2026. Korban mengalami luka serius dan saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa terjadi di kawasan Rawa-Rawa Tembusan Selambai, RT 08, Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Abisar dilaporkan sedang berenang bersama temannya di perairan yang kerap digunakan anak-anak untuk bermain saat air pasang. Tiba-tiba, seekor buaya muara yang diperkirakan berukuran sekitar 4,5 meter muncul dan langsung menerkam korban. Menurut keterangan Babin Kamtibnas Loktuan, Aibtu Bambang Sumantri, buaya diduga masuk ke area pemukiman saat kondisi air laut sedang pasang. Korban sempat berusaha melepaskan diri dan akhirnya terlepas dari gigitan buaya, meski mengalami luka serius di bagian leher dan kepala serta cakaran di bagian perut. Warga yang mendengar teriakan langsung evakuasi korban dalam kondisi bersibah darah dan membawanya ke rumah sakit PKT untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama melarang anak-anak berenang di perairan terbuka tanpa pengawasan, mengingat tingginya potensi kemunculan buaya. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aktivitas berenang di sungai atau rawa masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk bermain dan beraktivitas air. Namun kurangnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan potensi hewan predator dapat memicu resiko serius yang mengancam keselamatan. Untuk mengurangi resiko serangan hewan predator, perlu meningkatkan kewaspadaan dan memahami kondisi lingkungan sebelum turun ke air. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari serangan hewan predator saat berenang di sungai atau rawa. Tips yang pertama, pemirsa, hindari berenang di lokasi yang dikenal sebagai habitat buaya atau hewan buas lainnya. Kenali tanda-tandanya dari warga yang mengerti. Kedua, jangan berenang saat air keruh atau setelah hujan deras, karena predator sulit terlihat dan lebih aktif berburu. Tips yang ketiga, hindari berenang sendirian, usahakan selalu dalam pengawasan orang dewasa atau bersama kelompok. Keempat, jangan membawa atau membersihkan ikan dan daging di sekitar area berenang. Bau darah dapat menarik perhatian hewan predator. Kelima, segera naik ke darat jika melihat gerakan mencurigakan di permukaan air atau menemukan jejak hewan buas di sekitar lokasi. Demikian beberapa tips agar tetap aman saat berenang di sungai atau rawa. Ingat, kewaspadaan dan pemahaman terhadap lingkungan menjadi kunci utama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja.
Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.